Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu membuat video pembelajaran melanjutkan dari minggu lalu, yaitu materi trigonometri yang berisi tentang bagaimana mempelajari dan memahami nilai sudut istimewa trigonometri. Di sini sudah tertera tabel dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dari sudut 0 sampai 90 derajat. Sudut-sudut ini dikatakan sudut istimewa. Kenapa? Karena sudah diketahui nilainya. Jadi tanpa bantuan kalkulator kamu bisa menghafal dan kamu bisa mencari nilai-nilai sudut, ya, walaupun nanti sudutnya itu lebih dari 90. Oke, maka di sini Ibu akan menjelaskan maksudnya adalah nilai sin 0 itu adalah 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 91. Lihat nilai kosinus. Nilai kosinus itu kebalikan dari nilai sin, ya, yang dimulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya, jadi kalian hanya sebenarnya tinggal menghafal sinus saja, karena nanti nilai kosinus itu akan mengikuti dan kebalikan dari nilai sinus. Oke, kemudian tangen 0, 0, tangen 30 sepertiga akar 3, tangen 45 1, tangen 60 akar 3, tangen 90 infinit. Kotangen 0, infinit, akar 3, 1, sepertiga akar 3, 0. Lagi-lagi nilai kotangan kalian bisa lihat dia kebalikan dari nilai tan. Oke, kemudian sekan 01, sekan 30, 2 per 3 akar 3, sekan 45 akar 2, sekan 62, sekan 90 adalah infinit. Kosekan itu nilainya kebalikan dari si sekan. Jadi sebenarnya yang perlu kalian hafal itu tinggal sin, tan, dan sekan, ya. Jadi nanti mengikuti saja. Kosinus nilainya kebalikan dari sin, kotangen nilainya kebalikan dari tan, kosekan nilainya kebalikan dari sekan. Untuk seluruh anak kelas 10 ini wajib dihafal karena ini terpakai di mapel fisika, terpakai sampai kelas 12 mapel matematika. Oke. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa nilai sudut istimewa itu lebih dari 90 juga. Ya, kita lihat relasi kuadran. Ya, relasi kuadran ini dari 0, 90, 180, 270, 360. Ingat, sudut positif itu ketika dia berlawanan arah jarum jam. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, kuadran 1 semua positif, sin, kos, tan, kotan, sekan, kosekan semua positif. Kuadran 1 pula nilai X-nya positif, Y positif. Rumusnya adalah 90 min alfa dan alfa. Kuadran 2, ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Yang positif hanya sinus dan kosekan saja. Sisanya berarti nilai tangen, kotangen, kosinus dan sekan dia negatif. Rumusnya 90 plus alfa dan 180 minus alfa. Kuadran 3 itu nilai X-nya negatif, Y-nya negatif. Rumusnya 180 plus alfa dan 270 minus alfa. Yang positif hanya tan dan kotan. Oke, dan berarti sisanya yang lain seperti sinus, kosekan, kosinus, dan sekan itu negatif. Ya, kemudian kuadran 4 berarti rumusnya 270 plus alfa dan 360 min alfa. Di sini nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Yang positif hanya kosinus dan sekan saja. Ya, di mana catatan nih, X-nya samping, Y itu adalah depan. Ya, nah berlandaskan rumus ini sama relasi kuadran,
ya, maka bisa kita menentukan. Nah, ini sudut-sudutnya kan lebih dari 90 nih. Nah, bagaimana cara mencarinya? Oke, perhatikan. Yang pertama, jawab ya, nomor 1A. Oke, tentukan nilai dari sin. Bentar, kita lihat yang lebih nyata ya. Yang A, sin 225. Nah, sekarang kalian lihat sin 225. Sudut 225 ada di mana? Nah, 225 itu terdapat di sudut kuadran 3. Kuadran 3 itu lebih dari 180 kurang dari 270. Sehingga di sini 225 berarti sinus. Nah, hindari sudut yang 270. Pokoknya 270 dan 90 kalian hindari. Ya, berarti kamu pakai rumusnya adalah yang ini, 180 plus alfa. Jadi 180 ditambah berapa sama dengan 225? Berarti 45. Sehingga ini kita tulis sin 45. Dan jangan lupa sekarang gini, 225 itu ada di kuadran 3. Ya, ada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotan. Berarti nilai sin itu negatif. Nah, ya, jadi di sini negatif sin 45. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Sehingga nilai sin 225 adalah minus setengah akar 2. Lanjut, perhatikan yang B. Yang B adalah cos 135. Pertama, tentukan dulu sudut 135-nya ada di mana. Nah, kamu lihat 135 itu ada di antara sudut 90 sampai 180, ya kan? Berarti ada di kuadran 2. Kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosek. Sekarang kamu lihat sin dan kosek. Di sini adalah kosinus, berarti dia nilainya minus cos. Rumusnya tadi Ibu sudah kasih tahu, hindari yang 90 sama 270. Berarti rumus yang kamu pakai adalah 180 minus. Nah, berarti di sini 180 minus berapa sama dengan 135? Berarti minus 45. Sehingga di sini hasilnya adalah minus cos 45. Cos 45 berapa? Min setengah akar 2 bagi ya, sama dengan 45-nya sin. Oke, lanjut yang C. Kalian lihat soalnya yang C itu adalah tan 300. Tan 300. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, sudut 300 ada di mana? Nah, kita lihat sudut 300 itu berarti sudut yang lebih dari 270, ya kan? Berarti ada di kuadran 4. Lihat, yang positif hanya cos dan sekan. Ya, nanti sudut yang kamu pakai adalah ini. Hindari 270 dan 90. Pokoknya 270, 90 sama 90. Ya, intinya berarti di kuadran 4 yang positif hanya kosinus dan sekan. Berarti nilai tan itu negatif. Nah, berarti kita pakai 360. Nah, 360 dikurang berapa sama dengan 300? Ya udah tinggal kurang 60, ya kan? Sehingga min tan 60. Tan 60 itu adalah akar 3. Nah, jadi hasilnya adalah minus akar 3. Oke. Silahkan kalian kerjakan yang bagian D, E. Ya, ini dikerjakan sendiri. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang yang F. Yang F itu yang D dan E kerjakan sendiri. Oke, sekarang yang F, lihat soalnya adalah kosek 450.
Bu, kalau lebih dari sudutnya lebih dari 360 bagaimana? Ya nggak apa-apa, kita ambil adalah sudut yang terakhir. 450, satu putaran dalam kuadran itu adalah 360, ya kan? Nah, 360 ditambah berapa sama dengan 450? Ternyata 90. Jadi yang kita ambil itu adalah sudut terakhirnya. Berarti kosek 90. Kosek 90 itu adalah 1. Udah seperti itu ya. Jadi nanti yang bagian G silahkan kalian kerjakan sendiri. Berarti ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Oke. Baiklah, ya, video ibu sampai sini saja. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh kalian tanyakan di kolom komentar ataupun kalian bertanya di dalam grup WA. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.